Halo teman-teman semuanya, selamat datang di ibadah Tunas Remaja online. Sebelum kalian mengikuti ibadahnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sebaiknya teman-teman didampingi oleh orang tua ketika mengikuti ibadah ini. Kedua, teman-teman harus berpakaian yang rapi dan sopan. Ketiga, fokus dan duduk dengan tenang. Jangan beribadah sambil makan, bermain gadget, dan tidur-tiduran. Dan yang terpenting, kalian harus menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Karena Tuhan Yesus dapat hadir di mana saja. Baiklah, kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom. Wah, Kak Dina senang sekali ketemu lagi dengan kalian semua walaupun di layar YouTube. Tapi itu malah sukacitanya karena dengan di layar YouTube kalian bisa mendengarkan, bisa memuji, bisa lihat dimanapun kalian berada, kapanpun kalian ingin mendengarkan firman Tuhan. Oke? Ya, channel ini dibuat oleh kakak-kakak sekolah minggu Betani Manyar. Di Betani Manyar juga ada kelas-kelas semacam kelas Zoom, ibadah online yang juga bisa kalian ikuti. Ajak teman-teman yang lain untuk dengerin, untuk lihat YouTube channel kita, dan semoga channel ini boleh menjadi berkat buat banyak jiwa teman-teman kalian yang ada di luar sana. Oke, nah Kak Dina di sini mau sampaikan bahwa apapun kondisi saat ini, pasti adik-adik juga udah tahu ya, bahwa gereja-gereja banyak yang ditutup untuk sementara, sehingga kita semua diminta untuk stay at home. Dan kalian harus juga mentaati itu ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu sukacita, itu yang penting ya. Terus di rumah juga berusaha untuk taat sama orang tua, bantu orang tua. Nggak perlu bantu yang bagaimana, cukup taat. Apa yang dikatakan orang tua, adik-adik coba untuk taat ya. Oke adik-adik, untuk ibadah online pada hari ini, Kak Dina ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk berdoa agar acara pada episode ini boleh menjadi berkat buat banyak jiwa yang mendengarkan. Oke, kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga pada saat ini kami dipertemukan Tuhan dalam acara dalam channel YouTube ini Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap hati yang melihat channel YouTube ini Tuhan Yesus boleh terberkati Tuhan, dan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa adik-adik dimanapun mereka berada Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Kiranya Tuhan Engkau berkenan Tuhan menjumpai setiap adik-adik yang mendengarkan YouTube ini Tuhan secara pribadi. Cukupkan apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, penuhi Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarga, setiap adik-adik yang mendengarkan firman ini Tuhan, mendengarkan channel ini Tuhan Yesus, agar sukacita mereka boleh penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, nah yuk untuk ibadah awal kita memuji Tuhan dengan lagu Terlalu Besar. Ya, Tuhan Yesus sangat besar, bahkan terlalu besar
untuk segala hal, even masalah apapun, di kondisi apapun, Tuhan Yesus di atas segalanya. Dia terlalu besar untuk bisa membantu adik-adik dan Kak Dina semuanya, memberikan sukacita penuh pada saat kita melihat kanan kiri kita seperti tidak ada alasan untuk sukacita, tidak ada alasan untuk bisa mengucap syukur. Tapi dengan memohon kemurahan Tuhan, kiranya kita dipenuhkan sukacita kita, damai sejahtera kita. Berdoa buat mama papa agar keluarga kalian, keluarga kita semua selalu dalam belas kasih kemurahan Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi bersama lagu Terlalu Besar. Nenek moyang kita dengan harganya yang sangat mahal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal garam-Mu tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya pujian tadi bisa memberkati setiap kita semua. Nah, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leni. Persiapkan hati kita, pendengaran kita, pikiran kita, semuanya hanya ingin haus mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa, persiapkan hati kita agar kita juga boleh digerakkan Tuhan Yesus, boleh dirubahkan Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Dan dimanapun kita berada, kita seperti halnya firman yang terbuka, dengan sikap
perkataan kita, perbuatan kita, banyak orang melihat Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Kak Leni yang akan memberikan firman-Nya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Kak Leni Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu yang dapat diterima oleh setiap adik-adik yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Berkati setiap kami semua agar kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan karakter kami diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi pribadi yang baik, benar, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu yang sudah kami terima. Terima kasih atas kematian-Mu di kayu salib Tuhan Yesus, karena Engkau begitu sungguh mencintai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai, ketemu lagi sama Kak Leni. Oh, apa kabar adik-adik? Sudah lama ya, hampir 6 minggu, 7 minggu kita nggak ketemu di sekolah minggu. Nah, tapi jangan khawatir, karena kakak-kakak setiap minggu ada di channel YouTube ini untuk memberkati adik-adik lewat firman Tuhan. Nah, supaya lebih fun nih ya, kakak ada pertanyaan nih. Nanti akan ada di sini, ya di atas ini. Nanti, tapi kerjainnya nanti. Adik-adik setelah menonton video, kemudian mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh kerjakan. Lalu nanti kalau sudah tahu jawabannya, langsung di PM ke kakak kelasnya. Siapa tahu ada hadiah dari kakaknya. Oke? Kalau gitu, ayo kita nonton video dulu ya. Sudah selesai nontonnya? Oke. Sebelum kalian akan memberikan firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai menonton video. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Leni. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, Tuhan biarlah Engkau menyentuh hati kami, Engkau memberkati kami Tuhan, sehingga apa yang disampaikan Kak Leni itu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gimana kabar adik-adik? Wah, ternyata si corona ini benar-benar membuat kita berada di rumah ya, panjang selama 7 minggu. Serasanya itu setiap hari itu tanggal merah. Jadi benar-benar kenyang liburan ya. By the way, Kak Leni kangen sekali sama kalian. Nggak tahu kalian kangen nggak sama Kak Leni? Sudah nonton videonya? Jujur Kak Leni udah nonton ini udah berapa kali ya? Mungkin sudah 5 kali nonton berulang-ulang. Kak Leni ngefans sekali sama yang bikin film, yaitu Mr. Mel Gibson. Kalau filmnya dia yang main, Kak Leni nggak terlalu suka sih ya. Ada sih Braveheart, itu filmnya bagus banget. Mel Gibson ini terkenal bikin film yang sangat detail, bagus, dan juga keren abis lah pokoknya, sangat menyentuh dan selalu diselipkan firman Tuhan, selalu diselipkan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya kayak Passion of the Christ, The Patriot, terus Braveheart, dan yang terakhir ini Hacksaw Ridge. Jujur kalian nggak terlalu suka sih film perang-perang ya, berdarah-darah, tembak-tembakan. Mending kan nonton film-film yang lucu, yang membuat kita ketawa ya. Tapi film ini sangat menyentuh sekali sih ya.
gimana seorang Desmond Doss. Tadi kalau adik-adik udah nonton ya dari minggu lalu, sekarang pasti adik-adik tahu ngerti ya maksud Kak Leni. Desmond Doss ini benar-benar pribadi yang sangat aneh sekali gitu ya. Bayangkan dia melamar pekerjaan sebagai seorang tentara, karena waktu itu benar-benar ada Perang Dunia Kedua antara sekutu yang diwakili oleh Amerika dan juga Jepang. Mereka ini lagi perang. Ya namanya perang kan pasti saling bunuh-membunuh kan. Tapi justru Desmond Doss ini datang untuk melamar pekerjaan, tapi dia tidak mau mengangkat senjata. Nah, akhirnya kemudian setelah dia mengalami berbagai kesulitan, hinaan, cacian, dipukul sama teman-temannya, akhirnya kemudian dia berhasil masuk sebagai tentara aktif, tapi sebagai petugas medis. Karena dia berjanji untuk tidak membunuh. Karena dia ingat waktu masih kecil dia pernah hampir membunuh kakaknya, dan dia ingat firman Tuhan, yaitu jangan membunuh. Sampai akhirnya kemudian benar-benar hidupnya benar-benar diisi sama firman Tuhan. Dia selalu melayani Tuhan di gereja, kemudian selalu menolong orang walaupun dia nggak kenal. Sampai kemudian itu benar-benar dibawa sampai dia dewasa, bahkan kemudian sampai perang. Adik-adik sendiri mungkin sudah tahu ya, maksudnya minggu lalu Kak Ferry mungkin sudah sangat menjelaskan bagaimana hinaan, cacian membuat dia bukannya tambah semakin mundur, tapi justru dia menjadi semakin mantap dengan imannya. Dia menjadi semakin ini yang diajarkan firman Tuhan. Mungkin dia tidak bisa bicara atau ketemu sama Tuhan Yesus, tapi ini yang saya pelajari lewat firman Tuhan. Ini yang saya pelajari di Alkitab. Dan adik-adik tahu buku apa yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi, yaitu Alkitab. Alkitab kecil. Itu yang selalu dia bawa, dia baca waktu dia berada di penjara waktu itu, kemudian dia berada di perang. Semuanya selalu yang dia baca adalah firman Tuhan. Sampai kemudian benar-benar Tuhan tuh menjaga dia, sampai akhirnya dia benar-benar bisa menurunkan teman-temannya yang masih hidup waktu perang di Okinawa itu. Kemudian dia bisa menurunkan, dan 75 tentara Amerika berhasil diselamatkan oleh seorang Desmond. Dan adik-adik tahu sendiri kan, Desmond itu bukan orang yang sangat kuat, bukan orang yang sangat gagah, yang six pack gitu ya, tapi benar-benar yang kurus, tinggi, dan itu seharian dia sudah perang, dan kemudian semalaman sampai dengan paginya lagi dia harus mengangkat teman-temannya satu persatu. Padahal dia bisa aja lari, ya kan, menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia tidak lakukan. Dia minta kekuatan dari Tuhan bahwa Tuhan, aku ingin menolong, saya ingin menolong teman-temannya ini, karena itu tugas dia, itu panggilan dia gitu. Adik-adik, kadang kita mikir ya, ngapain sih kok susah-susah gitu ya. Maksudnya kita ini sebagai anak Tuhan kadang mungkin banyak teman-teman kita yang menyepelekan gitu. Ngapain kamu ke sekolah minggu? Ngapain kamu membaca firman? Ngapain kamu harus memuji Tuhan? Ngapain kamu harus berbeda? Tapi mungkin mereka yang bilang ngapain itu nggak tahu bahwa di dalam hidup kita itu kita perlu dasar. Kalau dasar kita baik, kalau dasar kita kuat, maka ketika kita dewasa menghadapi masalah apapun tuh pasti kita akan tetap tegar. Sama seperti yang dilakukan oleh Desmond. Dia itu dari masa kecilnya dia punya dasar yang kuat tentang firman Tuhan. Makanya ketika dewasa, bahkan ketika dia sudah diancam di penjara, dia tidak takut. Dia tetap bilang bahwa aku tidak ingin membunuh orang gitu. Kalau kita mungkin di posisinya Desmond, mungkin kalau kalian ini mungkin udah lari duluan kali ya. Waduh, di penjara, sudah dipukulin, sudah disakitin, sudah dihina-hina. Tapi luar biasa Desmond ini ya. Kalian ini jadi ingat kisah di Alkitab seperti Daniel, gimana dia harus menjadi benar-benar berbeda
Ketika orang-orang lain memakan daging-daging yang sangat enak, dia justru memilih berbeda, memilih apa yang tidak disukai manusia. Sama seperti kisahnya Yusuf, dia sudah disakiti, sudah dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dia dijual, kemudian dia difitnah, dia dimasukkan penjara, dilupakan oleh teman yang sudah ditolongnya. Dia tidak menggerutu, tapi dia justru tetap berpegang teguh bahwa suatu saat Tuhan pasti akan bela dia. Bukan suatu saat ya, setiap saat Tuhan pasti bela dia. Setiap saat Tuhan pasti bela kita. Ayo kita baca firman Tuhan dulu yuk, di Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Mari kita buka ayat firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 berbunyi, apapun yang kamu berbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah, Yusuf, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan yang telah disampaikan. Kami mengucap syukur Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini Tuhan, Engkau senantiasa menguji kami dan kami percaya bahwa ujian ini akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan semuanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, sekarang waktunya kalian untuk menjawab kuis di samping ini ya. Dilihat gambarnya baik-baik dan hitung dengan teliti. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, kalian bisa mengirimkannya ke WhatsApp kakak-kakak kalian. Ditunggu ya di adik. Hai teman-teman, nama saya Yima, kelas 5. Saya di kelas tunas jam 9 pagi. Teman-teman, saya ingin mempersembahkan satu pujian buat Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buat mujizat untuk bangsa kita yang menghadapi wabah corona saat ini. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Tolong berikan kami selalu kesehatan agar kami bisa memuliakan nama-Mu hari demi hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Tuhan ada bagi yang setia percaya. Shine.